Sebelumnya gua mau kasih statement. Jepang kalau udah bikin cerita itu benar-benar bikin mind blowing dan membuat kita heran. Film ini dibintangi oleh Rin Asuka sebagai Kyoko, Airi Matsuyama sebagai Yukari, Hitomi Nakatari sebagai Haru, Soka Oshima sebagai Naomi, dan Kenji Mizuhashi sebagai Tajima. Film ini berjudul Satsujinki o Kao Onna. Dalam bahasa Inggris berjudul The Woman Who Keeps a Murder. Oke lah, mari kita langsung saja ke pembahasan kita. Film ini diawali dengan scene yang cukup mengerikan, di mana ada seorang pria yang jatuh dari atas gedung dan mati seketika. Kemudian di atas gedung diperlihatkan sesosok anak kecil yang melihat ke arah mayat tersebut, yang membuat kita bertanya-tanya siapakah anak tersebut. Scene berpindah kepada seorang wanita yang bisa disimpulkan bahwa anak tersebut adalah wanita ini, seorang wanita bernama Kyoko. Kemudian scene kembali berpindah kepada seorang penulis buku ternama bernama Tajima, yang seperti sibuk membuat tulisan untuk karya bukunya. Lalu Tajima terganggu oleh suara ketukan dari luar yang setelah dibuka ternyata dia adalah Kyoko, yang ingin meminta tolong karena celana dalamnya terbang dan kebetulan terjatuh di balkon belakang apartemennya. Lalu Kyoko tiba-tiba bilang, sebenarnya ini bukan celana dalam saya. Gua pikir memang mungkin itu celana dalam temannya, atau cuma alasan Kyoko saja karena malu celana dalamnya dipegang lelaki. Kemudian Kyoko seperti mengenali lelaki tersebut. Ternyata memang benar, Kyoko menyukai karya tulis dari Tajima. Dan singkatnya, Tajima akan memberi pinjam karya bukunya yang sudah lama tidak dijual di pasaran kepada Kyoko. Singkat cerita, Kyoko yang bekerja di salah satu restoran di daerah itu mendapatkan hadiah Valentine dari seorang koki restoran, dan ia pun membawa hadiah itu berupa minuman ke rumahnya. Disinilah hal paling mengejutkan mulai terjadi. Kalian yang baru menontonnya pasti akan keheranan. Kyoko masuk ke dalam rumahnya dan muncullah seorang wanita dari kegelapan bernama Naomi. Awalnya gua kira itu adalah teman Kyoko, tapi ternyata gua baru menyadari setelah Tajima mengetuk pintu karena ingin memberikan bukunya kepada Kyoko. Ternyata wajah Kyoko berubah-ubah dari Kyoko ke wajah Naomi, dan tentu saja sifatnya pun berbeda jauh. Lantas Naomi membentak Tajima dan ia pun tidak mengenali Tajima. Dan Tajima pun heran kenapa kok Kyoko jadi berbeda seperti itu. Sampai-sampai Kyoko tidak mengenali dirinya. Ternyata di sini kita tahu bahwa Kyoko ternyata mempunyai kepribadian ganda, dan ia sering melakukan kegiatan seks dengan dirinya sendiri. Yang kita lihat di sini memang seperti Kyoko sedang melakukan kegiatan lesbian, tapi aslinya dia itu sendirian loh guys. Ngerti kan? Gua nggak akan liatin scene dimana Kyoko sedang mantap-mantapan. Kalian tonton aja sendiri full movie-nya. Lanjut, tiba-tiba kita melihat dari belakang ada seorang wanita lain yang tiba-tiba muncul. Loh, kok bisa? Di keesokan harinya, ketika Tajima hendak membuang sampah, tiba-tiba ia melihat bukunya yang diberikan kepada Kyoko sudah berada di tempat sampah. Dan ia pun sangat marah kepada Kyoko. Kyoko yang tidak tahu apa-apa karena mungkin waktu semalam jiwa Naomi yang ada pada raga Kyoko yang menemui Tajima dan membuang buku Tajima. Singkat cerita, Kyoko sedang bekerja, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang wanita tua yang sangat tidak sopan dan jahat. Ia menagih uang kepada Kyoko. Awalnya gua kira itu adalah ibu kos-kosan atau rentenir, tapi ternyata ia adalah ibu dari Kyoko. Lantas Kyoko pun kaget dan seperti depresi. Ketika Kyoko akan pulang dan ganti baju, dia memikirkan hal yang baru saja terjadi. Tiba-tiba dari belakangnya muncul Naomi. Dan ya, kejadian itu kembali terulang di ruang ganti pegawai. Kyoko bilang, ngapain kamu sampai repot-repot datang ke tempat kerjanya? Namun Naomi tidak menanggapi dan terus saja melakukan hal semacam itu. Gua tegaskan ya, sebenarnya Kyoko itu sendirian. Namun di luar, si koki restoran sekaligus bos Kyoko mengintip dari luar dan mendengarkan desahan-desahan Kyoko. Setelah beberapa menit, Kyoko keluar dan ditanya, "Kamu di dalam sama siapa?" Kyoko menjawab, dia berbicara dengan temannya. Tapi setelah dicek, di ruang ganti tidak ada siapa-siapa. Lanjut, ketika Kyoko sedang berjalan pulang, tiba-tiba ia tersenyum dan berbicara kepada dirinya sendiri. Lantas tiba-tiba muncul beberapa wanita dari belakang Kyoko. Ternyata Kyoko tidak hanya mempunyai dua kepribadian,
melainkan ia mempunyai 4 kepribadian. Kyoko dengan kepribadian lemah lembut dan baik. Kemudian Naomi dengan kepribadian yang selalu care dan menjadi teman dekat dari Kyoko. Lalu ada Yukari dengan kepribadian ganas, tidak bisa diatur dan nakal parah. Dan terakhir ada Haru dengan kepribadian seorang anak kecil. Mereka membicarakan koki restoran yang sedang mengintipnya dan mereka pun tertawa terbahak-bahak. Di sini kita mulai merasakan aura-aura seru tapi ngeri gitu. Singkat cerita, ketika Kyoko terbangun dari tidurnya, tiba-tiba ia melihat coretan di tangannya yang bertuliskan pembunuh keji. Ia pun syok. Siapa yang sudah menulis itu di tangannya? Lantas ia berbicara kepada ketiga kepribadiannya yang lain. Dan tidak ada yang mengaku. Lantas Naomi pun meredakan kegelisahan Kyoko dengan mungkin saja Yukari yang sedang iseng menulisnya di tangan Kyoko. Padahal kita tahu mereka itu adalah satu loh guys. Kocak-kocak ri emang. Singkat cerita, Kyoko mengunjungi ibunya karena akan memberikan uang tagihan ibunya tempo hari ketika mereka berada di restoran. Gua sempat jijik sama sifat ibunya yang dengan santainya terus meminta uang kepada anaknya. Dan tak jarang ia melakukan kekerasan kepada Kyoko. Lalu muncullah seorang lelaki dari kamar mandi. Ia adalah pacar dari ibu Kyoko yang kelihatannya mata keranjang dengan cara ia memperlakukan Kyoko. Tidak hanya mata keranjang, lelaki itu juga ternyata morotin duit dari ibu Kyoko. Ya istilah simpelnya kayak gigolo Jepang gitulah. Kyoko dengan sikapnya yang tidak ingin dijahili dan merasa canggung melihat ibunya bermesraan dengan lelaki itu hanya bisa diam dan menundukkan kepala. Namun pada suatu ketika, ibunya mendapatkan telepon dari seseorang. Tiba-tiba setelah ibunya kembali melihat pacarnya sedang bermesraan dengan seorang gadis. Ya tentu saja gadis itu adalah Kyoko. Namun tentu bukan kepribadian Kyoko. Lantas ibunya bertanya, "Kamu siapa?" Kyoko bukan. Lalu dia membentak ibunya dan ternyata yang tadi itu adalah Yukari. Dan di sini kita tahu dari pertanyaan ibunya, ternyata ibunya sudah mengetahui sejak dulu tentang penyakit dari Kyoko. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka semua berkumpul bersama dan berbicara satu sama lain. Yukari yang dimarahi oleh Naomi karena seenaknya bertukar tempat dengan Kyoko. Lantas Yukari menjawab, "Kalian semua terlalu lemah dalam memperlakukan nenek tua itu." Kemudian di tengah malam kita melihat Naomi dan Kyoko tertidur pulas. Dan Kyoko yang sudah menjadi Yukari pergi keluar ala-ala anak jablay. Dan ia pun menemui pacar dari ibunya dan melakukan hubungan badan di gang gedung. Seraya lelaki itu berteriak, "Kyoko." Dan Kyoko menjawab, "Ini bukan Kyoko, tapi Yukari." Sedikit heran tapi bodo amat, yang penting asoy. Singkatnya, setelah terjadi klimaks di sana, tiba-tiba Yukari tertunduk lemas dan di sana tatapan Yukari atau Kyoko menjadi seperti iblis. Cerita pun di skip sampai Kyoko baru terbangun di tempat tidurnya dan masih menggunakan baju yang dipakai Yukari. Ia terbangun karena gedoran ibunya yang mencari-cari di mana pacarnya. Dan ibunya pun mencium aroma pacarnya menempel di tubuh Kyoko. Kyoko yang tidak tahu apa-apa, ya pada dasarnya yang melakukan itu adalah Yukari. Ia dipukuli ibunya sampai memar. Untung saja ada Tajima datang untuk menolong Kyoko. Dan mereka pun berbicara tentang masalah mereka. Kyoko pun bertanya, apa ada seorang lelaki yang tulus mencintai dirinya? Lantas Tajima pun mencium Kyoko dan Kyoko pun lari ke kamarnya. Dan diikuti Tajima, namun mengejutkan. Setelah Tajima membuka pintu, tiba-tiba yang terlihat adalah seorang anak yang sedang menggambar. Ya, dia adalah kepribadian anak-anak bernama Haru. Ia bilang, "Jangan dekati Kyoko, kalau tidak kau akan celaka." Dan di sini Tajima sudah benar-benar menyadari bahwa Kyoko mempunyai multi kepribadian. Singkat cerita, Kyoko yang mulai dekat dengan Tajima menjadi masalah bagi kepribadian yang lain, yang menyuruh Kyoko untuk menjauhi lelaki tersebut kalau tidak ingin celaka. Kenapa? Karena pacar ibunya pun ditemukan mati secara mengenaskan di gang sebuah gedung dengan dugaan terbunuh. Dan naasnya, kejadian itu dilihat secara langsung oleh koki restoran atau bos Kyoko. Kemudian ketika Kyoko sedang berada di tengah taman, ia tiba-tiba merasa dirasuki oleh sesuatu yang jahat. Ternyata kepribadian Kyoko tidak hanya 4, tetapi ada 5.
di mana kepribadian yang kelima inilah yang selalu membunuh orang yang dekat dengan dirinya. Bahkan keempat kepribadian yang lain pun tidak bisa berbuat apa-apa. Lantas, pada suatu malam ia menemui ibunya dan membunuh ibunya dengan keji. Aliran darah pun membasahi tubuh Kyoko. Kemudian Kyoko tersadar di rumahnya dengan bercak-bercak darah yang ada pada dirinya. Dan ia mendapati kabar bahwa ibunya telah meninggal. Lalu seketika ia merasa bahwa dirinya lah yang telah membunuh ibunya, dengan bukti noda darah yang ada di badannya. Kyoko yang depresi berat ingin mengakhiri hidupnya dengan pisau di kamar mandi. Namun kejadian itu dihentikan oleh Tajima yang datang ke rumahnya dan berbicara dengannya. Singkat cerita, mereka sudah saling tertarik dan mereka melakukan adegan mantap-mantap. Gak tanggung-tanggung ya, adegan mantap-mantapnya ini melibatkan seluruh kepribadian Kyoko. Ramai gitu, numpuk-numpuk kayak film-film gitulah. Namun resikonya ketika Kyoko mencapai klimaks, maka tubuhnya diambil alih oleh sisi jahatnya. Dan alhasil, Mr. Tajima pun dibunuh dengan cara dicekik oleh beberapa tangan dan mati. Akhir cerita, Kyoko membaca halaman terakhir dari buku yang Tajima berikan tentang seorang yang telah membunuh kekasihnya dengan cinta. Lalu sirine polisi pun mulai terdengar dari kejauhan dan film pun berakhir.